A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyuka wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah adada khalqika wa rida nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Yang saya hormati para asatidz, para kiai dan para muhibin jemaah majelis taklim yang berbahagia. Mohon izin Al-Fakir menyampaikan satu dua hal untuk menjadi pengingat buat kita semua pada malam hari ini. Dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan segala apapun yang engkau perbuat. Ini adalah ayat mutlak tentang kedudukan tauhid, kedudukan akidah. Sehingga menjadi pertanda bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa kita rujuk dalam ayat tadi. Bahwa apapun yang ada di alam dunia itu adalah merupakan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah segala pencipta. Maupun yang huwal awalu dan huwal akhiru. Jadi di awal dan di akhir Allah adalah pencipta. Nah, problematika kita di zaman hari ini, sistem yang hidup atau yang kita lakoni ini menunjukkan muncul dari satu doktrin yang bukan merujuk kepada huwal awalu dan huwal akhiru. Maka kita bisa melihat bagaimana sistem hukum yang berkembang yang kita sebut dengan positivisme atau kita kenal dengan nama hukum positif. Kemudian dalam pola perdagangan kita memahaminya itu adalah pola kapitalisme. Dan kemudian dalam pola kekuasaan yang kita sebut dengan manhaj politik dan bagaimana paham liberalisme begitu mencuat. Nah, ini menunjukkan keseluruhan sistem ini lahir dari suatu kepercayaan yang menunjukkan bahwa manusia adalah penggerak terhadap segala sesuatu, bukan Tuhan. Nah, jadi ini baru mencuat doktrin ini, paham ini baru mencuat sejak era yang disebut namanya era modernisme. Nah, dalam bahasa lain ini disebut dengan sekularisme. Sekularisme. Dan ini bersebelahan dengan yang namanya ateisme. Nah, jadi bahasan-bahasan ini yang bersumber doktrinnya berasal dari era Renaissance di Eropa. Nah, maka kita bisa melihat pasca Renaissance, kemudian pada abad pertengahan muncul modernitas yang itu melahirkan tiga bidang tadi. Ada positivisme, kapitalisme, kemudian politik, yang kemudian sistemnya hari ini itulah yang menjadi amalan seluruh manusia di muka bumi hari ini. Nah, itu muncul dari satu doktrin pemisahan antara perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Nah, jadi manusia dianggap memiliki kewenangan untuk membangun satu sistem hukum sendiri. Tidak lagi merujuk kepada kitab suci. Begitu juga dengan perdagangan. Manusia sekarang berbisnis itu tidak lagi merujuk pada kitab suci. Merujuk pada hasil kehendak manusia. Nah, begitu juga dalam wilayah kekuasaan. Manusia menentukan yang namanya kepemimpinan itu bukan berdasarkan pada rujukan kitab suci, melainkan berdasarkan pada kehendak manusia. Nah, inilah yang kemudian kehendak manusia ini mudah sekali dikooptasi. Kalau dulu awal munculnya doktrin ini, para filosof mencetuskan bahwa akal adalah punggawa. Karena dengan segala sesuatunya adalah rasionalitas. Nah, tapi sekarang dalam tiga bidang tadi yang lahir dari proses rasionalisme manusia,
yang kita istilahkan dengan istilah modernisme, paham modernisme, maka ini rujukannya bukan lagi rasio, melainkan adalah syahwati, nafsu syahwati. Maka kita bisa lihat indikasi realitasnya dalam bidang hukum, mulai dari law enforcement ataupun law making process sampai law enforcement, penegakan hukum, ini semua sudah dalam posisi kacau balau. Law making process, proses pembuatan hukum tidak lagi didasarkan kepada keadilan, melainkan sudah kepentingan nafsu syahwati. Jadi konstitusi suatu negara ini bisa ditenggarai muncul untuk memenuhi hasrat sebagian pihak. Nah, maka dengan mudah kepentingan oligarki bisa masuk di dalamnya hanya untuk memenuhi nafsu syahwati segelintir manusia. Nah, begitu juga dengan wilayah perdagangan, kapitalisme. Bagaimana hasrat manusia untuk berkuasa itu bisa dituangkan dalam satu peraturan perundang-undangan, walaupun kemudian diwujudkan dalam satu kontrak yang melegalisasi kepentingan nafsu syahwatinya. Nah, maka kita lihat muncul ada pihak yang inferior dan superior. Dan maka kemudian segala suatu hukum yang walaupun berbasis pada riba, maka itu kemudian menjadi legal dengan dasar positivisme tadi. Nah, begitu juga dalam wilayah kekuasaan. Seseorang bisa saja menjadi penguasa, menjadi pemimpin, kemudian dia menjadi boneka. Nah, maka ini kita bisa lihat realitasnya. Dan dia sejatinya tidak berkuasa, dia hanya menjadi boneka dari the invisible man, the invisible hand. Ada tangan yang berkuasa di belakangnya, yang mengatur dirinya. Artinya memanfaatkan dan menggunakan si pemimpin tadi. Nah, maka 3 bidang tadi sudah menunjukkan bagaimana cacatnya hasil sebuah sistem yang muncul dari proses rasio manusia. Dan itu dimulai setelah era modernitas menemukan bentuknya. Dan era modernitas itu dibangun dengan satu kepercayaan besar bahwa manusia adalah memiliki kehendak bebas atau yang disebut dengan free will. Gitu. Nah, jadi free will inilah menjadi landasan tulen, landasan dasar. Manusia menciptakan hukum sendiri, menciptakan pola kekuasaan sendiri, menciptakan pola perdagangan sendiri, yang semuanya adalah meninggalkan aturan dari Tuhan atau yang kita sebut dengan kitab suci. Nah, maka gambaran ini adalah gambaran yang berlangsung pada era modernisme. Nah, jadi modernisme memberikan satu wujud nyata bahwa manusia berada dalam kegagalan dan berada dalam dunia kegelapan yang nyata. Karena realitasnya kita lihat hasil dari modernisme malah menyengsarakan umat manusia. Karena hanya ada satu pihak yang menjadi Firaun, yang dia berkuasa penuh dan menindas manusia yang lainnya. Maka dari sini kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk melihat bagaimana kegagalan sebuah sistem tersebut. Nah, jadi sebagaimana tadi surat Asy-Syaffat, kalam Allah sudah menegaskan, Allah lah menciptakan segala sesuatu apa yang berlangsung di alam dunia ini. Artinya perbuatan baik dan perbuatan buruk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan tidak ada yang namanya perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Tidak ada yang namanya 2 perbuatan. Nah, sementara masuknya doktrin rasionalisme yang ini dimulai dari filsafat adalah meyakini bahwa segala sesuatunya adalah hasil perbuatan manusia. Maka kita lihat bagaimana doktrin René Descartes. Descartes mengatakan bahwa manusia adalah penyelidik. Manusia adalah penentu. Manusia bukanlah objek yang diamati. Manusia adalah subjek yang mengamati. Nah, dengan alibi manusia adalah subjek yang mengamati, maka manusia bisa menyelidiki segala sesuatu. Jangan sesuatu itu dikatakan sebagai kebenaran
jika belum memasuki alam penyelidikan akal manusia. Demikian kata Descartes. Maka inilah yang dikenal dengan istilah cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Doktrin Descartes ini adalah sangat berbahaya secara akidah. Karena dengan secara resmi Descartes mengeliminasi kebenaran dalam kitab suci. Karena manusia yang dianggap menjadi pementu. Rasionalitas manusia yang dianggap menjadi segala-galanya. Gitu. Begitu juga dengan teori empirisme yang dipelopori Immanuel Kant dan lain-lainnya. Begitu juga dengan teori Thomas Hobbes, para filosof-filosof Dahriyun yang lainnya. Jadi Imam Al-Ghazali itu sejak dulu sudah mewanti-wanti tentang bahayanya filsafat. Kitabnya Tahafut Al-Falasifah. Ini harus kita cermati dengan benar. Karena di zaman hari ini banyak orang membaca Tahafut Al-Falasifah tapi memberikan tafsir yang berbeda sebagaimana tulisan isi buku kitab Imam Al-Ghazali tadi. Imam Al-Ghazali sudah tegas mewanti-wanti filsafat itu adalah satu penyimpangan. Banyak orang menafsirkan Tahafut Al-Falasifah seolah-olah Imam Ghazali tidak tegas mengatakan filsafat adalah menyimpang. Ini menunjukkan ketidakjujuran atau ketakutan untuk memvonis bahwa filsafat adalah suatu hal yang keliru. Padahal Martin Heidegger, filosof Jerman, sudah mengatakan dalam kitabnya The End of Philosophy, matinya filsafat. Seorang mursyid tarekah dari Skotlandia, Sayyidina Syekh Abdul Qadir As-Sufi, mengatakan dalam kitabnya Perisai Achilles, maka tidak ada lagi kebenaran berdasarkan filosofi. Tapi kebenaran yang muncul adalah harus kembali kepada sumbernya, yaitu kitab suci. Karena manusia memiliki keterbatasan. Jadi kaitannya adalah bahwa yang namanya kebenaran hari ini sumbernya adalah rasio manusia. Rasio manusia, dukun-dukunnya adalah doktrinir para filosof rasionalis tadi. Mulai dari Descartes, Kant, sampai kemudian Karl Marx dan lain-lain. Itu yang semua kita pelajari ajarannya dan kemudian kita amalkan di zaman sekarang. Maka kita semua mahfum dengan tokoh-tokoh tersebut dan pengajaran beliau. Gitu. Tapi jika ditanya mana pengajaran dari Imam Malik misalnya, Imam Syafi'i, atau kemudian pengajaran dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan Imam Ghazali, bahkan tokoh ulama-ulama muslim. Kita hanya melihatnya itu dalam wilayah ibadah. Tapi dalam wilayah hukum, dalam wilayah perdagangan, dalam wilayah kekuasaan, maka rujukan kita bukanlah referensi yang berdasarkan pada ulama-ulama Islam. Tapi kita lebih cenderung menggunakan Jean Bodin, lebih cenderung menggunakan Machiavelli, lebih suka mengambil referensi pada Rousseau. Sementara tokoh-tokoh ini adalah para rasionalis yang semua meyakini bahwa yang namanya kebenaran adalah berdasarkan kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang menjadi problem. Maka situasi kita menjadi kacau balau seperti sekarang. Maka kita harus mengevaluasi kembali. Apakah benar demikian dan di mana penyimpangannya? Nah, jadi dulu Imam Ghazali sudah mengatakan ada 3 jenis filosof. Filosof ilahiyun, filosof tabi'iyun, dan filosof dahriyun. Filosof ilahiyun ini masih berbicara ketuhanan. Plato, Aristoteles, ini masih bicara tentang ketuhanan. Filosof tabi'iyun, filosof naturalisme. Ini masih menganggap adanya 2 kebenaran. Kemudian ada filosof dahriyun, filosof ateisme. Nah, ini yang sangat berbahaya. Filosof dahriyun ini mereka yang sudah mengeliminasi adanya kebenaran Tuhan. Mutlak semuanya sumber kebenaran adalah rasio manusia. Sebagaimana tadi teori René Descartes. Gitu. Jadi orang mengagumi cogito ergo sum. Dan ini amalan pengajaran Descartes kemudian memuncak pada peristiwa yang namanya Revolusi Prancis tahun 1789.